Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini membahas function yang ke-63, yaitu function INCD atau Incremental Drum Sequencer. Ini instruksi formatnya. Kemudian contoh. Ini cara menulis instruksinya. Ini menggunakan input X0, kemudian instruksinya dimulai dari function INCD spasi D300 spasi C0 spasi M0 spasi K4. Jadi D300 ini adalah data untuk set value. Kemudian C0 ini adalah input data yang bergerak, dan M0 adalah output. K4 adalah jumlah input. Kalau di sini tertulis K4, berarti inputnya ada 4 bit untuk input kontaknya. Kalau di sini tertulis M0, maka input kontaknya dimulai dari M0, M1, M2, dan M3. Dan untuk data registernya, di sini tertulis D300, maka dimulai dari D300. Ini adalah M0. Untuk D301, ini adalah M1, D302, M2, dan D303, M3. Kalau di sini tertulis K6, maka input kontaknya ada 6 bit. Kalau di sini tertulis M3, maka input kontaknya dimulai dari address M3, M4, M5, M6, M7, dan M8. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali, pilih project, klik new. Kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita mulai membuat instruksinya. Kita buat kontak inputnya. Kita pilih kontak normally open, addressnya X0. Kemudian instruksi INCD, kita pilih function, ketik INCD spasi D300 spasi C3 spasi M3 spasi K2. Klik OK. Di sini kita pasang counternya, kita pilih F7 output coil, ketik C3 spasi K9999, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita pasang kontak normally open, addressnya menggunakan special relay M8013. Ini adalah 1 second clock. C3 untuk input data C3. C3 adalah data yang bergerak.
Kita lanjutkan instruksi berikutnya. Kita lihat di sini tertulis K2 dan di sini M3. Jadi kalau di sini tertuliskan K2 maka input kontaknya ada 2 bit dan dimulai dengan address M3. Kita masukkan kontak normally open, addressnya M3. Klik OK. Kita gunakan untuk mengaktifkan output coil, addressnya Y3. Input yang kedua, addressnya M4. Untuk mengaktifkan output coil, addressnya Y4. Kemudian di sini kita ganti dengan K4. Kalau di sini tertulis K4 maka jumlah kontak inputnya ada 4 bit. Dimulai dari address M3. Kontak pertama M3, kontak kedua M4, kontak ketiga M5, dan kontak keempat M6. Ini kita gunakan untuk mengaktifkan output coil Y6. Yang ini output coilnya addressnya Y5. Di sini keempat, jumlah kontak inputnya 4 bit. Dimulai dari M3. Kalau di sini saya ganti M5. Maka di sini addressnya dimulai dengan M5. M5, M6, M7, dan M8. Kemudian kalau di sini saya ganti K6. Maka jumlah input kontaknya 6 bit. Dimulai dengan address M5. Kontak pertama M5, kontak kedua M6, kontak input ketiga M7, kontak input keempat M8, kemudian kontak input yang kelima M9. Dan kontak input yang keenam M10. Outputnya Y. Yang ini output coilnya Y7. Sekarang kita simulasi. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik close. Kemudian kita akan melakukan setting atau set value pada data register D300, D301 dan seterusnya sampai 6 data register. Kita klik kanan, pilih debug,
modify value. Di sini D300 kita setting 10. Klik set. Kemudian kita lanjutkan setting data kedua D301. Kita setting 20. Klik set. Data ketiga D302. Kita setting 30. Klik set. Berikutnya D303. Kita setting 40. Klik set. Berikutnya D304. Kita setting 50. Klik set. Kemudian D305. Kita setting 60. Klik set. Jadi kita lihat sekarang yang aktif input kelima, ini D304. Habis input yang kelima, setting 50 second, kemudian input yang keenam, M10, mengaktifkan output Y10 dengan data register D305 dengan nilai setting 60. Kita lihat kontak input ke-6. Jadi ini bekerja selama 60 detik sesuai setting di buffer memorinya. Kemudian secara otomatis nanti pada saat hitungan ke-60 akan kembali ke hitungan awal dengan nilai setting yang pertama D310. Yang aktif adalah kontak input pertama M5. Kita lihat. Data input C3 menghitung sampai 60. Untuk kontak input pertama 10, jadi menghitung sampai nilai 10, kemudian mereset dan yang aktif kontak input kedua dengan nilai setting atau set value-nya 20. Jadi untuk kontak input kedua ini menghitung sampai nilai C3 20. Kemudian kontak input ketiga yang aktif berikutnya menghitung sampai nilai 30 sesuai dengan setting yang ada di buffer memorinya. Setelah C3 sampai nilai 30, kemudian yang aktif kontak input keempat. Ini nilai settingnya, set value-nya 50.
Demikian seterusnya, jadi beroperasi secara otomatis untuk instruksi increment drum sequencer. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.